Inilah masa yang melahirkan para cendekiawan macam Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dan masih banyak yang lainnya. Sultanah Safiyatuddin bertahta selama 34 tahun hingga mangkat pada 1675. Sepeninggal sang ratu pertama, Kesultanan Aceh Darussalam masih dipimpin oleh para perempuan tangguh sampai 24 tahun setelahnya. Sejarah Kerajaan Aceh Serambi Mekah ketika diperintah para sultanah. Sebelum daerah lain meneriakkan emansipasi wanita atau kesetaraan gender, Aceh sejak abad ke-13 sudah lebih dulu menerapkan emansipasi dan kesetaraan gender. Sejak awal didirikan pada tahun 1496 Masehi, Kerajaan Aceh Darussalam sudah menganut agama Islam. Raja pertamanya, Sultan Ali Mugayat Syah, pun langsung bergelar sultan, gelar untuk menyebut pemimpin pemerintahan muslim. Boleh dibilang, Kesultanan Aceh adalah kerajaan Islam yang sebenar-benarnya. Ini sedikit berbeda dengan perjalanan sejarah banyak kerajaan lain yang ada di Nusantara. Sebagian besar di antara kerajaan Islam di Pulau Jawa awalnya bercorak Hindu atau Buddha, bahkan ada yang masih menganut kepercayaan leluhur. Namun berbeda dengan Kesultanan Aceh, masuknya ajaran Islam ke Nusantara melalui pintu gerbang Kerajaan Aceh. Sedari masa kerajaan hingga kini, Aceh identik sebagai wilayah Islam yang sangat taat. Maka, tersematlah julukan Serambi Mekah untuk Aceh. Artinya, Aceh diibaratkan sebagai berandanya Mekah, kota suci umat Islam, sekaligus sebagai pintu masuk utama ajaran Islam ke gerbang Nusantara yang datang dari Timur Tengah. Di balik kehidupan syariatnya yang sangat kuat, rakyat Aceh ternyata pernah dipimpin oleh raja perempuan atau sultanah. Dan tidak hanya sebentar, namun berlangsung hingga 58 tahun, yakni pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, kerajaan Islam yang sebenar-benarnya itu. Sebenarnya, sebelum Kesultanan Aceh Darussalam ada di muka bumi, Aceh juga pernah punya wanita pemimpin. Ia adalah penguasa ke-6 kerajaan Samudera Pasai, yakni Sultanah Nahrasiyah Rawangsa Hadiyu, atau lebih dikenal dengan nama Sultanah Ratu Nahrisyah. Nahrasiyah, Ratu Samudera Pasai. Inilah raja wanita perdana di Aceh dan satu-satunya sultanah dalam riwayat pemerintahan Samudera Pasai yang berdiri sejak tahun 1267 Masehi, serta diyakini sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara bahkan di Asia Tenggara itu. Ratu Nahrasiyah berkuasa selama 28 tahun, dari tahun 1400 sampai tahun 1428 Masehi. Sultanah Nahrasiyah termasuk penguasa paling gemilang yang membangkitkan kerajaannya dari trauma akibat serangan Majapahit. Serangan dari Majapahit yang dipimpin langsung oleh Gajah Mada, Majapahit menyerbu Samudera Pasai sejak masa Sultan Malik Az-Zahir, tahun 1346 sampai tahun 1383, yang tidak lain adalah kakeknya Ratu Nahrasiyah, dan berlanjut ke era ayahnya, Sultan Zainal Abidin, tahun 1383 sampai tahun 1400. Dalam buku Wali Songo dengan Perkembangan Islam di Nusantara karya Abdul Halim Basyah yang dikarang pada tahun 1993 disebutkan, Ratu Nahrasiyah berperan besar dalam memajukan Samudera Pasai termasuk menjadikannya sebagai pusat perkembangan agama Islam yang besar dan kuat. Sepeninggal Sultanah Nahrasiyah sejak tahun 1428 Masehi, Samudera Pasai berangsur-angsur mundur. Riwayat Samudera Pasai benar-benar tamat setelah tahun 1524. Seluruh wilayahnya dikuasai oleh Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mugayat Syah tahun 1496 sampai tahun 1528. Sultanah pertama Aceh Darussalam. Sejak tahun 1641, Kesultanan Aceh Darussalam diperintah oleh raja perempuan, yakni Sultanah Safiyatuddin. Ia adalah anak tertua Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636 yang lahir dengan nama Putri Sri Alam.
pada tahun 1612. Seperti yang tercatat di berbagai referensi, Sultan Iskandar merupakan penguasa Aceh Darussalam yang paling jaya dan masyhur. Sultan Iskandar Muda yang wafat pada tahun 1636 Masehi tidak punya lagi putra mahkota setelah putra satu-satunya, yakni Merah Pupok, meninggal karena dihukum rajam oleh Sultan Iskandar Muda sendiri karena tuduhan fitnah melakukan perbuatan zina dengan seorang istri perwira kerajaan Aceh. Fitnah tersebut dilancarkan oleh para pengkhianat kerajaan karena tidak menginginkan Merah Pupok menjadi raja. Sehingga Kesultanan Aceh digantikan oleh Sultan Iskandar Thani, menantu almarhum atau suami putri Sri Alam. Iskandar Sani adalah putra Sultan Ahmad Shah, Sultan Pahang, kini wilayah Malaysia, yang menikah dengan putri Sri Alam setelah Sultan Iskandar Muda menaklukkan Pahang pada 1617. Namun, Sultan Iskandar Sani tidak lama, dari 1636 hingga 1641 yang merupakan tahun kematiannya. Situasi politik yang mendesak saat itu kemudian menempatkan Putri Sri Alam sebagai pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam berikutnya dengan gelar Paduka Sri Sultanah Ratu Safiatuddin Tajul Alam Syah Johan Berdaulat Zilulahifi Alam binti almarhum Sri Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Syah. Perdebatan yang menyoal pemimpin perempuan dalam pemerintahan Islam ternyata sudah terjadi pada saat itu. Ada sejumlah kalangan yang tidak setuju atas naik tahtanya Sri Putri Alam atau Ratu Safiatuddin. Terjadilah beberapa kali aksi pemberontakan juga upaya pengkhianatan untuk mendongkel kepemimpinannya. Situasi bertambah pelik karena Sultanah Safiatuddin juga harus menghadapi ancaman dari luar seiring mulai menguatnya pengaruh VOC dari Belanda setelah berhasil merebut Malaka dari Portugis pada awal 1641 Masehi. Namun, ternyata sang ratu mampu melewati masa-masa sulit itu. Bahkan, ia terbilang sukses membangkitkan kejayaan Aceh Darussalam yang mengalami periode gemilang pada era kepemimpinan sang ayah, Sultan Iskandar Muda, dan sempat redup semasa dipimpin oleh sang suami, Sultan Iskandar Sani. Barisan wanita pemimpin Aceh, Ratu Safiatuddin berhasil mempertahankan hubungan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain sehingga nama besar Kesultanan Aceh Darussalam tetap terjaga. Tak hanya itu, di masa kekuasaannya, Aceh Darussalam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang termasuk ekonomi, agama, hukum, seni dan budaya, hingga ilmu pengetahuan. Dalam masa pemerintahan Ratu Safiatuddin inilah perpustakaan negara didirikan dan diperluas. Selain itu, sang ratu juga memberikan dukungan penuh kepada para sastrawan dan kaum intelektual untuk mengembangkan bakat. Inilah masa yang melahirkan para cendekiawan macam Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dan masih banyak yang lainnya. Sultanah Safiatuddin bertahta selama 34 tahun hingga mangkat pada 1675. Sepeninggal sang ratu pertama, Kesultanan Aceh Darussalam masih dipimpin oleh para perempuan tangguh sampai 24 tahun setelahnya, yaitu berturut-turut Sultanah Naki al-Din Nur al-Alam tahun 1675 sampai tahun 1678, Sultanah Zaki al-Din Inayat Syah tahun 1678 sampai tahun 1688, sampai masa pemerintahan Sultanah Kamalat Syah Zinat al-Din pada tahun 1688 sampai tahun 1699 Masehi. Kendati tidak semua ratu itu sanggup membawa Kesultanan Aceh Darussalam merasakan era emas seperti pada masa Sultan Iskandar Muda dan Sultanah Safiatuddin, namun bahwa Serambi Mekah yang menerapkan syariat hukum Islam pernah memiliki rekam sejarah gemilang di bawah kepemimpinan kaum Hawa adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Bahkan Aceh punya banyak lagi tokoh-tokoh pemimpin perempuan yang tidak melulu bertahta dengan label ratu atau sultanah. Wanita hebat asli Tanah Rencong ini bahkan tampil sebagai panglima perang dan memimpin perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah, dari Laksamana Malahayati, Cut Mutia, Cut Bareng, Cut Merah Intan, Cut Po Fatimah, hingga tentunya Cut Nyak Din yang melegenda itu.